kita mulai buku kecilnya. Mari kita buka di mana itu? Ini dia. Bisa kelihatan? Bisa ya? Bisa. Oke. Sinar itu di mana? Sinar itu di mana? Babylon kan? Oke. Jadi terang yang Daniel terima dari Tuhan itu diberikan khususnya untuk orang di mana? Di zamannya murid-murid atau di mana? Di zaman kita. Di apa bahasanya? Akhir zaman. Akhir, mantap. Jadi terang yang diberikan ini spesial untuk kita punya zaman, betul nggak? Ya. Nah, jadi kalau misalnya diberikan khusus kita, apakah penting untuk kita pelajari atau nggak penting? Penting. Penting, itu dia. Oke. Coba sekarang terus dibilang, the visions yang dia lihat di banks di pinggir sungai dari Ulai dan Hiddekel, yaitu sungai besar dari Shinar di Babylon. Oke, itu Daniel berapa? Coba lihat cari di 9, 10 atau 11. Ulai dan Hiddekel. Coba buka Alkitabnya semua ya. Kak, tadi itu maksudnya sinar itu. Shinar itu Babylon. Sinar atau tempat? Ya, tempat Babylon itu. Ya. Oh, sinar itu tempat. Iya, bukan sinar matahari ya. Ya. Sama-sama sinar di Babylon. Shinar. Dataran Shinar. Itu dia. Daniel 10. Ayat berapa? 4. Nah, semua ketemu nggak? Daniel 10. Ayat 4. Semua setuju Daniel 10 ayat 4 itu Hiddekel? Di tepi sungai besar. Vision yang dilihat itu kan terang kan? Heeh. Ayat Saman. Dan dilihatnya di mana? Berdasarkan kutipan? Di Ulai. Ulai di mana? Ulai dan Hiddekel. Nah, sekarang yang Hiddekel ini di mana? Kita ketemu ayatnya di mana? Ayatnya aja, ayatnya. Tadi yang kakak Matthew bilang di mana tadi? Daniel 10 ayat 4 Mice. Aja sudah lihat ada Hiddekel di situ? Ada tulisannya. Aja sudah lihat sendiri atau cuma dengar Kak Matthew? Belum Mice. Ayo buka Alkitabnya sayang. Mana udah Alkitab? Ayo, Mice pegang HP Mice. ya ambil HP, buka Alkitabnya. Oke. Nah, kita tahu bahwa Daniel 10 ini vision ya di Sungai Hiddekel ya. Lalu kita tahu itu sampai ayat berapa Daniel 10? 21. 21, mantap. Lalu berikutnya apa? Berikutnya setelah 10:21 apa? Daniel 11. Nah, Daniel 11 ayat berapa? Ayat berapa? Dah habis Daniel 10 ayat 21, Daniel berapa? Daniel 11 ayat 1. Mantap. Ayat 1, betul? Nah, ini kira-kira ayat pertama, kata pertamanya Daniel 11 ayat 1 apa? Also.
Also itu apa sih also itu? Juga. Kira-kira itu also itu sambungan atau kata pengantar pertama kalau also? Juga. Kata pengantar. Sambungan. Sambung. Sambung, also kan? Sambung. Nah, sambungan dari ayat mana? 21. 21. Dulu kan Alkitab kan nggak ada pasal-pasal kan, gulungan kan, masih ingat kan? Nah, jadi ini sebenarnya adalah satu vision 10-11 sambung, oke? Bisa mengerti semua? Nah, Bisa. lalu Daniel 11 sampai kapan? Sampai ayat berapa sampai kapan? Salah. 45. 45. Oke, 45. Ayat 45 apa yang terjadi di situ? Coba baca. Ini sekalian introduction sedikit Daniel 11 ya, nanti kita belajar Daniel 11. Of his presence between the sea and the glorious holy mountain. Nanti kita buktikan juga apa buku kecil kita ya. Zaman kita. Apa? Boleh dibaca Daniel 11:45? And he shall find the tabernacle of his Huh? God between the seas in the glorious holy mountain. Yet he shall come to his end, and none shall help him. Kita tahu ini dia ya. Kita tahu dia ini King of the North ya. Dia akan membuat tabernacle. Tabernacle itu kerajaan atau apa? Kira kalau tabernacle. Ka'bah bukan Ka'bah. Church kan? Tabernacle itu church kan? Iya, Pak, suci. Nah, tabernacle. Kalau palace apa? Palace tempat. Bukan? Tempat ya. Palace. Place. Palace. Itu. Palace apa palace? Palace. Mana, Kak? Is Palace. Palace itu sama temple sama tuh beda sih. Palace itu bukannya desa, Kak. palace. Palace Istana. istana. Oke? Ya. Palace itu istana, tabernacle itu apa? Church. Berarti kalau di istana itu kan berhubungan dengan raja kan? Iya. Kerajaan semua. Bahasa Alkitabnya palace apa? Kerajaan. Depannya S. 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 Apa ya? Saint. Bukan? Satan. Bukan? Ayo. Apa Dinda, Manda? Tabernacle ini church. Palace apa? Ini kan istana. Kalau palace-nya apa? Yang memerintah raja. Artinya apa itu biasanya bahasa Alkitabnya? Kerajaan. Bukan. Bahasa Inggris. S. Bukan. Taut. Bilang aja apa? Kata. Kok kata? Tidak bilang. Dari siapa? Masih ingat apakah state? Oh iya, state. Nah, harusnya gereja sama state atau sama Kristus? Sama Kristus. Nah, ini sama state. State apa sih? Jadi kita tahu ya, ini Daniel 10 ya. Ini dia punya kronologi. Daniel 10, Daniel dapat apa? Dapat vision. Di mana? Di sungai apa? Di Teko. Di Deko. Ini Daniel 10 ayat 4 kan? Oke. Lalu masuk Daniel 11, betul? Kita tahu ini sambung karena kata also kan? Lalu ayat ini berakhir di ayat 21, terus di sini berakhir di ayat 45. Di ayat 45 dibilang he-nya ini King of the North. Ya, jadi kalau Daniel 11 itu antara King of the North dan King of the South ya. Nah, King of the North ini dia bikin apa? Church? And? Tadi apa? Tabernacle? State. Apa? State.
Oke. Kalau gimana church gimana? apa? Gimana apa sayang? Dia kan akan bikin tabernacle of his palace kan? Tabernacle itu apa? Church kan? Kalau palace kerajaan, state, pemerintahan, betul nggak? Jadi di sini ada bersatuan antara church dan apa? Iren? Nah, kalau church and state bergabung jadi apa? Fornication. Fornication, betul? Iya. Jadi apa itu? Kalau church and state bergabung? Papacy. Bukan? Iya, Babylon. papacy itu apa? Kepausan. Ada kepausan. Ya, church, state. Sama state. Kalau papacy-nya apa? Kalau papacy-nya itu apa? Beast, Church. kan? Church. Beast, Oh, ya, betul nggak? Beast. Dia beast kan? Di Revelation 13 toh? Nah, kalau di akhir zamannya, ayo kita waktu itu belajar di akhir zamannya siapa yang akan muncul? Kok Bill Gates Image, aja? ya. Image of the beast. Image of the Beast. Aja pelurunya banyak nih ya. Image of the Beast kalau akhir zaman karena ini udah luka parah kan? Mama punya zaman, mother punya zaman kan sudah berlalu, betul nggak? Sekarang yang berperan adalah image of The beast. Oke, jadi King of the North Church and State yaitu image of the beast-nya, dia akan menanamkan image of the beast. Jadi ada pembuatan apa di sini? Image of the beast. Church. Lalu, jadi apakah Church and State adalah tanda di akhir zaman? Kalau misalnya gereja udah bergabung dengan state, ya kan? Dan bau-baunya itu sudah mirip dengan kepausan, ya. Apakah ini kita sedang mau menggenapi Daniel 11 ayat 45? Ya. Nah, mantap. Oke, lanjut ya. Dan dia akan menanamkan antara sis, ya, antara si air. Kalau di antara kira-kira church and state-nya di mana? Di antara Kalau di lautnya. antara itu di tengah, sebelah kanan atau sebelah kiri? Di tengah. Di tengah. Berarti di sini air, di sini Air. apa? Glorious, holy. Mountain. Oke. Aku masih nggak paham. Apanya? Church and state Yang itu kan church sama state itu bergabung kan? Fornication. Nah, itu church sama state bergabung jadi papacy atau jadi Babylon? bukan papacy itu kan bisa Bisa deh ya. sabar. Iya, jadi kan Babylon itu kan adalah papacy kan? Spiritual Babylon, sayang. Jadi bisa ditulis papacy, bisa ditulis Babylon. Nah, tapi spiritualnya ya. Di Revelation 17 spiritual mother, oke? Spiritual Babylon. Karena kan Tuhan punya pola apakah sejarah selalu terulang atau selalu baru? Selalu terulang. Selalu terulang. Kalau dulu Babylon di akhir zaman spiritual Babylon, boleh? Ya. Nah, itu dia. Boleh ya? Nah, jadi state ya. Bedanya dulu kalau Babylon benar-benar murni 100%, dia punya apa? Memang state 100%, nggak ada church kan? Itu dia. Tapi rohnya, roh kesombongannya ini loh mirip Babylon. Boleh nggak? Apakah Babylon dia mau disembah juga nggak Nebukadnezar? Ya. Nah, dia bikin patung kan? Itu dia mau disembah. Papacy apakah mau disembah sama seperti Tuhan? Ya, benar. Nah, itu dia. Jadi ini image of the beast ditanamkan atau dibentuk untuk menghalangi air. Oke, kita lagi nggak belajar ini, kita cuma mau ini ya. Jadi ini air ini banyak orang dan ini adalah gereja Tuhan, boleh? Ayatnya dong. Nah, boleh nggak kita nggak ke situ dulu? Boleh? Oke. Nanti kita next time kalau belajar Daniel 11 kita ke situ ya, karena aku nggak mau lama di sini. Jadi ini gereja Tuhan,
Ini bisa di Revelation 17 ayat 15 kalau nggak salah. Kak, Ya. itu air sama glorious mountain itu maksudnya kayak gimana? Mana sayang? Air dan glorious mountain itu maksudnya kayak gimana? Ingat kalau belajar Daniel Wahyu itu banyak simbol atau literal air. Banyak simbol. Banyak simbol. Jadi kamu jangan pikir ada air terus ada gunung. Enggak, itu lambang semua. Boleh sayang? Nah, lambang air itu banyak orang di Revelation 17:5. Kalau gunung itu lambang gereja kan? Iya. Gunung Tuhan kan? Umat Tuhan. Apakah 144 ada di gunung? Revelation 14. Apakah ada yang ikutin itu di Mount Zion? Ya, di Bukit Sion. Nah, betul nggak? Bisa kita lihat semuanya? Ya. Bisa cek. Ini melambangkan kalau glory kira-kira masih ada dosa nggak? Enggak. Holy masih ada dosa? Enggak. Enggak. Dan siapa yang udah nggak bercacat, nggak bercela tanpa cacat di hadapan tahta Bapa di ayat 4? Nah, tempat yang 144 kan? Iya. Nah, ini dia. Ini 144. Jadi nanti King of the North ini akan buat image of the beast, ya, dan dia akan menghalangi orang banyak untuk mendengar pekabaran dari gereja Tuhan 144. Itu Daniel 11 ayat berapa? 45. 5. Oke, itu dia. Jadi apakah harus ada yang mengabarkan bahwa terjadi fornication dan yang buat image of the beast makin nggak suka dan menghalang-halangi. Jadi harus ada pekabaran nggak yang keluar sehingga bisa nggak ada pekabaran terus tiba-tiba menghalangi. Kira-kira bisa nggak gitu? Nggak bisa. Harus Jadi ada apakah sesuatu. harus ada pekabaran baru dihalangi? Ya, harus ada sesuatu. Kenapa mau dihalangi? Betul. Jadi pertanyaannya kalau umat Tuhan diam-diam tok, nggak berani ngomong, nggak berani untuk ungkapkan kebenaran, kira-kira pernah nggak kita sampai Daniel 11 ayat 45? Enggak. Dan apakah kira-kira kalau bukan kita, ada orang lain yang sungguh-sungguh akan kabarkan bukan kita? Iya. Apakah pertanyaannya kita mau nggak menjadi salah satu yang akan kabarkan dan dihalang-halangi oleh King of the North untuk kabarkan ke banyak orang? Mau nggak kita jadi salah satunya penggenapan Daniel 11:45? Pak, itu ucap di Daniel 11 tapi itu enggak ada yang King of the North. Tapi kan benar King of the North. Last mention ya, kalau kamu harus baca di atas-atasnya. Kamu harus baca ayat 44, 43, 42, oke sayang? Kamu baca sendiri ya. Oke? Bener nggak 45 King of the North? Oke sayang? Boleh? Yang sis-nya itu kah King of the North. Ya, pokoknya kamu cari di Daniel 11 dari sebelum ayat 45, kenapa he itu King of the North, oke? He. Ya, itu khusus Evelyn punya homework. Kalau yang lain mau ini juga boleh. Nanti lapor ke Kak Geidi, oke? Oke. Oke, mantap. Oke, lalu kita tahu ini kan ayat 45, oke? Jadi 10, 11 ini lanjutan. Rachel Ronald Andro ada angkat tangan, silakan. Boleh Halo? ulang Kak, tadi siapa yang menghalang-halangi itu? King of the North, sayang. He. Oke Kak. He ini King of the Makasih. North. Sama-sama Rachel. Ya, King of the North. Dia akan buat image of the beast, state, tabernacle, dan palace. Antara orang yang mau kabarkan kebenaran sama air orang banyak, ini dia. Ya, tapi kira-kira apakah 144 kalah atau image of the beast-nya kalah? Yang mana? Image of the beast kalah. Nggak ada yang tolong dia. Jadi pertanyaannya, kita sekarang mau berpihak sama siapa? Mau berpihak dunia yang pasti kalah, kerajaan dunia yang pasti akan kalah, yang coba-coba melawan yang sedikit, tapi di bawah kekuasaan Raja Alam Semesta. Jadi kita nih mau berpihak sama siapa sekarang?
Kalau kita tunduk dengan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan karena takut ini kekuasaan dunia, kita akan come to our end dan nggak ada yang bisa tolong kita. Apakah kita mau nggak sama kayak King of the North? Enggak. Nah, siapa? Kita belajar ini. Ayo kita belajar waktu hari Rabu dan hari Kamis. King of the North siapa yang paling tingginya? Ayo. Nebukadnezar. King of the North. Setan. Bukan. Setan. Dia mau duduk di tahta sebelah mana? Tanah. Di utara kan? Di utara siapa raja utara sesungguhnya? Adam. Raja utara sesungguhnya siapa? Adam. Tuhan. Bapak. Tuhan. Betul nggak? Betul nggak Bapak? Iya betul. Oh Ya iya. kan? Dan dia Oh iya, bilang Kak, Cek. apa? Saya mau menjadi sama seperti siapa? God. God, I want to be like the Most High, betul? Itu dia. Dan tahta ada di sebelah mana? Utara. 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 Makanya dia King of the North juga. Itu dia. Boleh ya? Jadi Kenapa apa utara, Cek? yang semua? Kamu harus review pelajaran hari Rabu tentang worship, Secret Society, tolong diulang, oke? Oke. Udah jelas ini tuh. Oke. Oke, itu baca Yesaya 14 ya, sayang. Ayat 12, Oke, oke. 13, 14. Oke? Dia mau duduk di sebelah north, oke? Tolong baca ulang itu, oke? Oke. Oke, lanjut lagi. Oke, ini boleh kita ngerti ya, Celinda, bahwa kekuasaan dunia yang sekarang sedang menakut-nakuti, semua kekuasaan yang di bawah kekuasaan setan, King of the North asli yang di dunia ini, ya, ini sedang semuanya akan lenyap, akan berakhir, Celinda. Dan nggak akan ada yang tolong King of the North yang di bawah semua kekuasaan setan. Walaupun sekarang kelihatannya berjaya, waduh, menakutkan dan semua, tapi akan ada ujungnya mereka semua, C. Iya. Jadi ya. Jadi kita belajar nubuatan ini apakah untuk dikuatkan bahwa kita tahu ujungnya kayak gimana, C. Jadi nggak perlu khawatir. Walaupun kelihatannya kok gelap badai, oh ini kita yakin kita pasti sampai, betul nggak, C? Ini udah nubuatan Tuhan, bukan nubuatan Geidi atau Cece Linda kan? Ini Tuhan yang kirim lewat Gabriel, Pak, bayangkan. Wow. Ya. Jadi Aca mau pilih mana? King of the North punya N atau siapa? Atau King of the North punya N atau 144.000? 144.000 loh. Ayo, di kita punya pelajaran hari Senin. Siapa juga yang dari North? Babylon. Mantap. Itu di Daniel belajar nubuatan apa ya? Buku apa? Yeremia berapa, masih ingat? 25. Ayat berapa? 9 dan 9 dan 11. Nah, Babylon dari mana dibilang? Utara. Dan apakah Lucifer Raja Babylon juga? Iya. Nah, itu juga bisa membuktikan. Ayo, Raja Babylon menipu dengan apa? Sorceries. Dan dibilang yang pakai sorceries akan come to his end. Nah, pertanyaannya mau nggak kita pakai ini, betul nggak? Jadi ya, apakah kita lebih takut untuk N karena gaya tipuan takut-takutan mereka, atau N-nya yang dibilang firman Tuhan pencipta semesta alam, yang mana? Makanya kalau orang, Matthew bisa lihat nggak, kalau orang nggak baca Alkitab, nggak belajar firman Tuhan, yang palsu dikira asli, Matthew. Betul nggak, Matt? Bahaya. Itu dia. Gimana, Kak Ari, ini bisa jelas ya, Kak Ari, ini ya, ini? Yes, thank you, Dad. Itu dia. Itu kenapa alasan kita belajar apa, C? Alkitab. Betul, C, Linda? Iya. Nah, oke, that's good. Oke, lanjut lagi ya. Ini kita mau... boleh, silakan. Jadi itu tabernacle
Mhm. Yang nama Palace itu punyanya He. Ya, betul. He itu King of the North. Jadi yang He-nya itu atau King of the North itu punya tabernacle atau church yang bersatu dengan state, yaitu papacy. Dia membuat church and state, sayang. Oh, Ya, dia membuat church and state. Dan kita tahu kan bahwa papacy papacy itu kan church and state juga kan? ya. Tapi apakah masanya papacy akan di akhir zaman atau udah lewat? Sudah lewat. Udah lewat. Udah lewat papacy, betul nggak? Itu dia. Jadi artinya kalau bukan papacy lagi, apanya sekarang? Image-nya. Apakah image-nya itu niru kayak papacy, church and state, cuman beda aja, tapi karakteristiknya sama semua. Betul nggak? Ya, Hanya nanti sembah apa? Image. Image. Revelation 13 kita belajar kan? Nah, tapi marknya otoritasnya siapa? papacy. Papacy. Itu dia, sayang. Gimana, ngerti? Ya, Nah, oke, mantap Iren. Gimana Evelyn? Aku mau tanya, itu tuh yang papacy kan udah berakhir masanya. Nah, Mhm. itu kok papacy sekarang masih ada? Itu kan maksudnya kan emang dia kan lokatnya udah sembuh. iya udah ausnya kan Oh. mulai sembuh. Itu kita harus belajar Revelation 17 itu yang aku mau ajarin tapi belum ada waktu. Oke, Cek. Itu mau buktiin semuanya di situ. Gimana buktiin kalau dia udah luka parah tapi masih ada, di ayat ada jelaskan bahwa dia walaupun dia sudah luka parah tapi dia masih ada juga, itu di ayat ada. Nanti ya Revelation 17 ya. Yang penting sekarang Evelyn ngerti ini dulu, oke? Bisa ya? Oke, Cek. Oke, mantap Evelyn. Thank you, Cek. Sama-sama, mantap. Oke, inilah ujungnya, nggak berakhir. Oke, kalau berakhir, apa berikutnya? Berarti kita mau baca selanjutnya dong? Iya. Nah, ada ayat selanjutnya setelah 1145 atau pasal berikutnya? Pasal berikutnya Daniel 12. Apa Daniel 12? Ayo, ayat Daniel berapa? 12 ayat 1. Waduh, apa Mikael di stand situ? up. Mikael stand up. Apakah Mikael stand up selesai? Tamat semuanya. Ya. Time of trouble, betul nggak? Yang Ya. Evelyn lagi belajar time of trouble, betul? Artinya, apakah sudah dekat sekali kita sama Michael stand up? Kalau sekarang lagi pembentukan image of the beast yang menjadi ujian besar umat Tuhan, gimana? Itu dia. Sekarang lagi tunggu nih umat Tuhan yang mau kabarkan ke banyak orang yang nggak takut untuk bilang benar mana ini. Supaya nanti mereka tambah kenceng bikin image of the beast-nya. Karena seperti Evelyn bilang, mau nggak ngehalang-halangin sesuatu yang nggak ada? Ngapain nggak guna? Nggak ada gunanya. Mau halang-halangin banyak orang, kalau yang banyak orangnya ketipu semua. Tapi semakin kita kabarkan yang benar, penghalangan image of the beast-nya semakin kebentuk dengan mantap. Boleh? Boleh. Jadi ini kita udah mau deket 12:1, betul? Ya. Oke. Jadi ini ya, jadi dia punya alur adalah visionnya adalah dari 10, 11, 12, betul? Nah, lalu waktu ini berakhir di 1, 2, 3 ini menceritakan sampai ujung kedatangan Tuhan, oke? Jadi 1, 2, 3 kedatangan Tuhan. Nah, ini ayat 4 yang kita pelajarin kan? Di hari Senin kan? Betul nggak? Nah, ayat 4 ini kayak ibaratnya gini kan, ibaratnya udah jelasin sama ini sekarang tanya jawab bagiannya dan istilahnya Daniel sama Gabrielnya, oke? Boleh? Jadi kalau yang lain tuh kayak kasih visionnya semua lah. Ini ada terjadi ini. Nah, ayat 4 dan seterusnya ini lebih ke arah Gabriel ngomong sama Daniel. Boleh lihat alur ceritanya? Dari ayat 4, Daniel 11 ayat 4, boleh? Boleh. Jadi sampai ayat 3 itu apa? Second coming, betul?
yang itu dibangkitkan. Kebangkitan tuh di ayat 3, ini second coming. Ya. Lalu di ayat 4 ini ada tutup ini Ki, ya, tutup bukunya, betul nggak? Yang kita belajar kan? Lalu ini ayat 5. Oke, ayat 5 sungai apa? Sungai apa dulu sayang? Ayat 5. Pasal 12 kan. Nah, 12. Coba kita lihat. Daniel 12 ya, Ge? Iya, 12. Masih hedical ya ini ya? Iya. Nggak ada keterangan. 6 nggak ada juga. Ayat 7 nggak ada juga. Oke. Nah, jadi ini masih yang sama kan? Masih jadi satu kan? Jadi ini sungai apa berarti? Sama kan? Dari yang sebelumnya kan? Oke. Nah, jadi sekarang yang Sungai Ulai di mana, betul nggak? Coba buka Daniel 8 ayat 2. Benar Kak. Mhm. Masih bingung. Benar. Masih bingung ini. And King of the North. Ada sungai apa di situ? Ulai. Ulai. Coba ayat 16 juga. Ada apa? Ulai. Ulai, betul? Jadi kalau Ulai Daniel berapa? 8. Kalau Hidekel Daniel 10 kan? Sampai 12, betul? Nah. Sampai 12. Oke. Ini adalah terang yang spesial di ayat Saman, vision, ya, yang diberikan. Dan sekarang dalam proses apa? Fulfillment. Penggenapannya. Dan semua peristiwa-peristiwa sudah dikasih tahu apa yang akan terjadi. Pertanyaannya, kita belajar nggak ini? Atau kita sebagai orang yang nggak tahu apa yang terjadi? Bahaya nggak kalau Tuhan kasih terang sama umat Tuhan, Matt, tapi umat Tuhan nggak tahu? Gimana? Iya. Nah, bagaimana? Bisa lihat? Tadi ada yang mau apa namanya? Mau bilang Evelyn atau Iren? Apa? Mau nanya. Ya, boleh. Aku masih bingung. King of the North punya N. Punya N-nya kan dia. Tapi nggak ada yang akan bantu dia. Itu maksudnya kayak gimana? Ada yang bantu dia? Sorry, suaranya kurang jelas, sayang. Kan King of the North itu punya N. Iya. Tapi nggak ada yang akan bantu dia. Itu maksudnya kayak gimana? Jadi nggak akan ada yang bantu dia karena dia akan berakhir gitu loh. Jadi misalnya kamu udah mau berakhir, ada yang tolong jadi nggak berakhir, tapi dia dalam proses berakhirnya itu sampai akhir nggak ada yang tolong dia untuk dia jadi kembali nggak berakhir, boleh? Jadi nggak ada yang tolong dia, jadi istilahnya hopeless gitu loh sayang. Nggak ada yang akan tolong dia. Maksudnya emang dia kenapa kok harus tolong? Yang apa? Emang dia kenapa kok harus ditolong? Kan dia kan banyak yang United Nation kan salah satunya ini kan state-nya. Jadi semuanya nggak ada. Nanti itu belajar Wahyu 17 ya, di mana nanti dia akan dimarah sama beast dan ini. Oke sayang? Pokoknya intinya gini yang Iren harus ngerti hari ini, King of the North akan berakhir dan nggak akan ada yang tolong dia. Itu aja. Yang tadi kakak jelasin tuh kayak gimana? Itu yang aku jelasin. Yang aku jelasin dia akan berakhir dan nggak akan selamat gitu loh.
Dan yang aku jelasin tadi, jangan pikir kita apakah kita mau ikut jalan orang yang mau berakhir ujungnya. Mau, Iren? Oh, jadi ini enggak. Enggak Oh, dong, jadi betul enggak? Kalau King Iya, of the North mau berakhir, masa kita mau ikut jalan orang yang ujungnya itu berakhir dibilang nubuatan Daniel 11. Dan ini dalam proses penggenapan semua. Bagaimana? Bisa? ya, jadi ini he atau King of the North-nya itu yang deceive all nation. Iya. Betul. Kalau ke Jadi- Revelation 18:23 toh? Ya, Mhm. dan ini dia yang deceive akan berakhir. Iya. Betul. Boleh? Oh, oke. Aha, itu dia. Oke, kita mau baca satu kutipan lagi sebelum kita mau review sedikit tentang little book kita ya. Oke, kita baca ini. Coba Dinda baca. When the books of Daniel and Revelation are better understood, believers will have an entirely different religious experience. Oke, apa artinya Dinda? Kalau buku Daniel dan Wahyu better understood ya, apa mah? Dimengerti. Dimengerti lebih baik. Yang percaya akan memiliki pengalaman religius yang sangat berbeda. Sangat berbeda ya, Cik. Betul. Dan salah satunya 10-12 kan? Betul, Yang akan dalam penggenapannya di akhir zaman kan? Nah, betul, Cik. itu dia. Jadi kalau misalnya aduh kok saya loyo ya experience saya. Salah satunya apa yang umat Tuhan nggak ngerti? Daniel. Dan Wahyu, betul? Betul, Cik. Itu dia. Boleh semuanya? Apakah sekarang yang umat Tuhan butuhkan nubuatan yang memberitahu apa yang akan terjadi event-event di depan? Atau kita akan makmur, diberkatilah, melimpah-limpah. Yang mana yang umat Tuhan butuhkan? Nubuatan. Nubuatan. Untuk nubuatan ini supaya tahu apanya, Matthew? Apa yang akan terjadi? Events, betul? Events. Nah, peristiwa-peristiwanya. Kalau tahu peristiwa apa sih yang dilakukan Aca? Kalau tahu peristiwa apa sih Aca? Bisa ngapain Aca kalau tahu peristiwa? Bisa kerja, Mice. Apa? Bisa kerja, Mice. Kerja apa ya? Pekerjaan persiapan. Itu di mana kutipannya Aca? Right controversy 594 paragraph 1. Ya, itu dia. Oke, Aca mau baca bahasa Inggris, Sami terjemahkan Indonesia. Tolong. Ini hafal. Ya, silakan. Events connected with the cause of provision and the work of preparation for the time of trouble are clearly presented. But Mana Indonesianya dulu, Dek? Pelan-pelan. Oh, satu kalimat Ya, Indonesia. satu kalimat, terus Kakak Sami terjemahkan. Ayo. The events connected with the cause of provision. Peristiwa yang berkoneksi dengan tutup pintu. And our preparation for the time of trouble. Pekerjaan persiapan untuk masa kesukaran are clearly presented. Telah digambarkan dengan jelas. But multitude have no more understanding that this is important truth. Tapi banyak orang tak ada pengertian akan hal ini seperti tak pernah dikabarkan. Satan works his way every impression. Setan berjaga-jaga to ambil impresi. They will make the voice unto salvation. Yang buat mereka bisa selamat.
In the time of trouble, we'll find them unready. Pada masa kesukaran mereka siap. Itu dia. Jadi apakah belajar nubuatan penting kalau membuat kita melakukan apa? Pekerjaan persiapan. Persiapan. Oke, ada pertanyaan dari Evelyn, Iren, JJ Linda, silakan. Halo, Oh, masih di mute. silakan. Yang Daniel 12 itu kan Mikael stand up. Mhm. Itu setelah peristiwa di Daniel 11 ayat 5 terjadi, baru Mikael stand up. Betul. Nah, Kak, itu Mikael atau master di Lukas 13 ayat 25, itu taunya itu Yesus tahu dari mana? Taunya Yesus. Mikael itu kan adalah dia punya panglima, sebutan nama Mikaelnya itu kan ini. Dia punya panglima, namanya dia sebagai apa sih namanya? Ketua. Apa saya namanya saya? Pemimpin pasukan malaikat. Apakah namanya Mikael the Archangel? Ya, jadi Michael, apakah Tuhan Yesus adalah panglimanya malaikat-malaikat? Betul nggak? Nggak tahu. Oke, jadi itu dia. Jadi Yesus itu, apakah pertanyaannya? Apakah dia punya yang paling tinggi siapa? Di antara malaikat-malaikat, siapa yang paling tinggi? Yesus. Dan semua dengar Tuhan Yesus punya commander kan? Ya. Itu dia. Jadi Michael stand up ini adalah Michael itu adalah nama title-nya Tuhan Yesus sebagai chief commander-nya malaikat-malaikat. Chief commander itu apa, Kak? Dia punya pemimpin dari yang memberi instruksi gitu. Pemimpin dari malaikat-malaikat itu yang memberikan instruksi itu adalah dia punya yaitu Tuhan Yesus. Boleh? Oh iya. Nah, itu dia. Itu Michael tuh namanya Tuhan Yesus punya apa namanya? Gelar. Tuhan Yesus punya gelar lah, itu dia ibaratnya. Itu dia. Boleh ya? Kan gelarnya Tuhan Yesus itu kan melambangkan karakternya kan? Itu aja. Bisa ngerti? Tapi apakah yang paling penting dari itu, apakah Iren ngerti nggak pentingnya work of preparation dan nggak bisa kamu lakukan pekerjaan persiapan kalau kamu nggak pernah lihat events yang terjadi? Ya, iya, Kak. Nah, itu lebih penting daripada kamu ngerti siapa Michael. Walaupun mengerti Michael nanti bagus, tapi yang paling penting yang Iren harus renungkan sekarang adalah pentingnya belajar, tahu events, dan setelah tahu events, itu membuat Iren untuk sadar betapa pentingnya pekerjaan persiapan. Kalau kita, apakah bisa nggak kita melakukan persiapan kalau kita nggak tahu sudah dekat? Nggak bisa, Kak. Enggak, itu dia. Makanya dibilang ini, events yang berhubungan dengan tutup pintu, time of trouble, betul? Apakah ini Daniel 11 punya events yang dibilang? Betul? Nah, itu dia. Ya. Nah, nanti kita belajar ya. Nanti kita belajar. Events-nya yang penting untuk zaman kita apa? Karena ini semua kan Daniel 10, 11, 12 ini kan ada penggenapannya, dari penggenapannya semua kan? Nah, kita mau ambil yang intinya, sarinya, yang di kita punya zaman yang mana? Itu dia. Mantap banget kalau kita belajar sejarahnya, tapi apakah paling penting ini udah deket banget, kita paling penting ngerti yang kita punya di zaman kita. Betul nggak? Ya. Nah, itu dia. Ya, ini introduction ya, ini ada hubungan dengan yang kita mau belajar nanti. Buku kecil dan semua. Jadi ini introduction-nya, oke? Silakan, Evelyn Iren. Kak, buku kecil itu yang Exi sama Seven Wonders kemarin.
Buku kecil itu yang ini kan? Buku kecil itu adalah buku Daniel itu kan? Yang ditutup itu, Yang di Ansil itu loh sayang. Yang di Ansil yang mana? buku kecil. Nah, itu dia. Apakah buku kecil itu adalah buku yang dibuka waktu time of the end, toh? Nah, Nah, itu yang Selasa nggak jadi itu Kak. Selasa minggu lalu. 2 minggu lalu. Oh, oke. Minggu lalu kan kita nggak ada kan? Minggu ini baru ada. Hmm. Nah, itu yang kita belajar 2 minggu lalu. Yang kita buktikan bahwa little book itu dia dibukanya kapan? Little book dibuka kapan? Time of the end. 1798. Dan kalau misalnya Daniel 10 ada buku kecil juga yang dibawa siapa? Bukannya ada 12 ya? Wahyu, Kak. Oh, sorry. Wahyu berapa? Wahyu berapa? Wahyu 10 Wahyu 10. Dan bukunya keadaannya tertutup atau apa? terbuka. Terbuka. Jadi ini kejadian di Wahyu 10 waktu malaikat turun ini adalah kejadian setelah tahun 1798. itu dia. Mantap. Itu dia. Boleh? Itu yang minggu lalu ya. Oke, jadi kita mau lihat lagi kutipannya apakah udah habis? Coba ini. Tadi apakah Rachel ada pertanyaan? Rachel boleh ngerti? Bisa, Kak. Oke, mantap. Oh, sinyal udah bagus ya. Oke, sekarang yang baca Manda. Silakan Manda. Halo? Putus ya? One thing will certainly be understood Oh, iya, from Kak. the study of Revelation that the connection between God and his people is close and decided. Wow. Jadi Kak Gunadi, coba terjemahkan Kak Gunadi. Satu hal yang harus dimengerti dari pelajaran Revelation atau Wahyu, bahwa hubungan antara Tuhan dan umatnya begitu dekat, sudah dekat dan diputuskan. Dan kayak decided tuh kayak pasti gitu ya Kak. Aduh, I have Oh, decided to sudah follow diputuskan, Jesus kan. sudah dipastikan. Nah, udah dipastikan hubungannya mantep lah, deket gitu loh. Wih. Jadi apakah keputusan-keputusan saya mengikut Tuhan, decide ya kan? Itu salah satunya akan certain atau pasti dengan saya study the Revelation. Makanya lagunya Jeko ke hari ini, apakah kalau there is no vision, the people apa? Perish. Ini dia. Nggak bisa Binasa. decide kan Kak? Kak Gunadi, betul kan? Betul. Nah, ini dia. Oke. Oke, kita mau lihat lagi kutipan-kutipan ini untuk ini ya. Untuk kita apa namanya? Untuk menguatkan kita lah. Kalau kita nggak pernah salah, kalau kita apa? Belajar nubuatan. Oke, ini kayaknya terakhir deh kita baca ini. Kutipannya. Terus kita ulang sedikit Daniel 10-nya. Revelation 10. Evelyn Iren silakan. Ada Faith Isle itu. The Faith Isle by. Itu judul bukunya apa? Bukunya Roh Nubuat sayang. Faith I Live By judulnya. Ya. Oke. Bentar-bentar aku cari dulu. Aku nggak nemu soalnya. FLB. Oke, ini terakhir deh. Ini kita baca kutipan terakhir ini ya. Terus kita review Daniel 10 dan 11 buku kecil buku itu. Betul. Ini berapa itu, Pak? Betul Kak Gunadi kenal nama Evelyn Iren, Cici Linda. Ya, aku kenal cuma si Sisil. Oh iya, ini Lupa sama Cici namanya. Linda.
Tapi kakak kenal ya namanya Evelyn ini. Oh, Sisil aja ya. Kan kemarin tugas sama dia kan kemarin tukar tugas sama Evelyn. Oke, mari kita lihat ini ya. Di SM 209 dibilang all that God has in prophetic history, semua yang Tuhan miliki dalam prophetic dalam sejarah nubuatan sudah dispesifikasi untuk udah digenapi di masa lalu dan akan digenapi di depan, akan datang juga di dalam dia punya urutan. Nah, lalu dibilang Daniel, Tuhan punya nabi akan berdiri di tempatnya. Dan John akan berdiri di tempatnya. Kira-kira apakah nabinya atau nubuatan nabinya kira-kira? Nubuatan nabinya. Karena apakah Daniel masih hidup kalau dibilang berdiri sekarang? Tidak. Ya, enggak dong, betul. Jadi nubuatannya akan berdiri sesuai dengan tempatnya yang akan harus tergenapi dan di tempat masing-masingnya sesuai urutan dibilang. Lalu di buku Revelation ada lion ya, tribe of Judah, ini Revelation 5 membuka matrai ya, ada matrai juga di Revelation 5 dibilang agar the students of prophecy, murid-murid nubuatan ya, dari buku Daniel ya. Lalu dibilang murid-murid di buku Daniel bisa belajar, lalu Daniel bisa ini sedang berdiri di tempatnya. Jadi artinya apakah posisi Daniel yang sedang berdiri dan lagi yang lagi mengerti akan nubuatan apakah sedang diulang oleh kita? Ya. Nah, itu dia. Jadi standing in his place, selain nubuatan yang diberikan prophet tergenapi, kita menggantikan posisi Daniel juga untuk ngerti dia punya nubuatan. Ya, itu di Revelation 12. Lalu dia sudah bawakan dia punya testimoni, Tuhan ungkapkan kepada Daniel dalam vision, dan ini dia. Peristiwa-peristiwa yang kusuk dan besar yang kita harus tahu bahwa akan berdiri ya, kita harus tahu. We must know itu artinya apakah terserah kamu mau tahu atau enggak, atau kita harus tahu. Nah, kita harus tahu events itu sebagaimana kita sedang berdiri di dalam penggenapannya. Jadi apakah saat event itu tergenapi kita harus tahu atau kita buta-buta nggak tahu yang mana? Harus tahu. Tahu. Itulah gunanya kenapa kita belajar nubuatan. Kita belajar sejauh ini, kita ke buku Daniel, ke buku Wahyu, belajar Wahyu 10, ke Daniel 12, itu semua sejarah Advent, semua kita belajar untuk ngerti nubuatan, sejarah nubuatannya dan apa spesifikasinya yang akan terulang lagi di depan. Boleh ngerti nggak arah kita belajar? Bisa ya? Bisa ya semua? Oke, itu aja yang kita mau. Nah, sekarang kita mau review sedikit tentang Wahyu Daniel 10, Daniel 12 ayat 4 dan Revelation 10. Ini urutannya betul nggak? Setuju gini nggak? Setuju? Ya. Gini. Setuju? Ya. Ini tahun berapa? 12.4. 17.8. Apa yang terjadi di situ? Buku kecil dibuka. Ini kan? Dibuka kan? Kalau ini di sini apa bukunya? Terbuka. Oke. Dan kita tahu bahwa pekabaran buku kecil dibuka ini tentang apa? Ayo. Malaikat pertama. Second coming. Apakah malaikat Judgment. pertama, judgment itu connect sama second coming sama semua, betul? Ya. Nah, mantap. Jadi ini buku second coming.
Lalu ini ada yang terbuka, betul? Artinya kalau bukunya sama, apakah kira-kira masih koneksi dengan apa juga dong? Second coming. Second coming, mantap. Oke, jadi artinya connect dengan second coming juga dong, betul kan? Oke, mari kita baca kutipan. Ada pertanyaan? Aku mau nanya. Oh, silakan. Itu Daniel 12, itu kok itu bahasa ayat 1 kan Michael stand up. Dalam headbutt kok for the time of the end. Michael stand up, kok Michael time of the end? Kan Daniel 12, ayat 4 kan time of the end. Ya, kan kakak tadi udah jelasin bahwa ini lagi menjelaskan vision kata saya, bukan yang terjadi. Betul nggak? Ini kan Gabriel lagi menjelaskan vision ke Daniel, betul nggak? Terus ayat 4 kayak lagi mau lagi apa? Perbincangan Gabriel sama siapa? Daniel. Jadi Gabriel dia mulai dari ayat 10 dia datang, terus dia kasih nubuatannya sampai 11:45 sampai second coming selesai, terus dia kayak ngobrol sama Daniel gitu. Jadi sudah habis itu di second coming. Dia punya urutan events-nya yang akan terjadi sudah habis di Daniel 11 ayat 3. Lalu itu 12:4 itu adalah percakapan Daniel dan Gabriel. Boleh? Ya, jadi itu bukan kayak urutan itu, tapi itu urutan berdasarkan Gabriel kasih vision, terus Gabriel kasih perintah di ayat 4 kan? Ke Daniel kan? Ya. Shut up the word and seal the book kan? Itu dia. Oke, mari kita baca. Waktu kemarin yang sama apa antara John dan Daniel? Masih ingat nggak? Sama-sama disuruh apa? Seal. Mantap. Sama-sama suruh seal, betul? Oke. Tolong buka Wahyu 10-nya semua ya. Aku udah nggak copy di ini ya. Ayat 1, mighty angel turun, betul? Ada cloud, rainbow, sun, dan pillar fire. Mantap ini. Lalu little book baru dibuka, betul ayat 2? Setuju? Nya Iren? Gimana Kak? Bukunya baru dibuka, betul? Gimana? Di ayat 2 dibilang bukunya baru dibuka, setuju? Bukan. Enggak. Ada 10:2 kan? Ya, apa Kak Gunadi? Kalau ayat 10:2 apa? Daniel was mourning. Daniel 10:2 Kak, sorry. Revelation 10:2 Kak. Buku kecilnya apa? Buku kecilnya baru dibuka, betul? Enggak, terbuka. Udah terbuka. Mantap. Terus kakinya di laut, kaki kanan di laut, kaki kiri di bumi kan? Ayat 2. Ayat 3, suaranya seperti keras, seperti lion, dan ada suara apa? Seven thunder. Lalu di ayat 4 dibilang seven thunders-nya didengar sama Daniel, sama John kan? Iya. Lalu di ayat 4 dibilang mau diapain sama John? Ditulis. Kalau mau ditulis kira-kira John mengerti atau enggak? Ngerti. Tapi disuruh apa? Seal up. Yang disuruh seal apa? Little Seven thunder. Mantap. Jadi posisinya gini. Kalau kita gambar timeline. Apa duluan? Ayat apa duluan? Ayat apa duluan? 12:4. Oh iya. Shut up the word kan? Shut up the children. Iya. Oke. Lalu dikasih tahu bahwa kebukanya kapan?
Terbukanya kapan? Time of the end. End, betul? Dibukanya kok terbukanya ya. Dibukanya time of the end 12:04. Lalu ini bukunya udah dalam keadaan terbuka kan? Ya. Ini terbuka di sini. Ada apa baru di sini? Di Daniel 10 di Revelation 10 apa yang baru? Seven Thunder. Seven Thunders. Boleh? Dan Seven Thunders-nya disuruh apa? Fill up. Seal. Jadi waktu 26 disuruh seal atau shada, betul? Time of the end suruh open sama unseal, betul? Iya. Lalu maju kita nggak tahu tahunnya berapa, kecuali ini 1798. Ini masih nggak tahu tahun berapa, disuruh seal, betul? Oke, ngerti semuanya? Iya. Oke, mari kita baca ini. Setelah ini, ayat 1, 2, 3, ayat 4, Seven Thunder mengungkapkan dia punya suara, dan instruksinya diberikan kepada John tentang sama seperti kepada Daniel tentang Little Book, yaitu sama-sama untuk apa? Seal. Jadi waktu ini dulu, seal ini Daniel seal apa? Seal the book. Betul? Kalau John seal apa? Seven Thunder. Mantap. John seal Seven Thunder. Oke, mantap. Lanjut. John melihat buku kecilnya ditutup atau dibuka? Buka. Unsealed. Nah, jadi udah apa di sini? Unsealed. Unsealed. Betul nggak? Jadi John lihat di Revelation 10 Little Book-nya udah terbuka, betul? Ya. Mantap. Lalu dibilang nubuatan Daniel harus mengambil tempat dalam pekabarannya. Pekabaran apa? Satu. The first, second, and third angel. Jadi artinya Little Book ini yang dibuka ada hubungannya dengan pekabaran apa? 1, 2, 3 malaikat. 1, 2, 3. Boleh? Oke. Jadi 1, 2, 3, ya kan? Nah, ini dia yang mau ditambahin hari ini. Tanya buku kecil adalah pekabaran yang berhubungan dengan apa? Seven Jadi waktu di unseal ini pekabarannya ada koneksi dengan time. Boleh? Bisa mengerti semua? Jadi waktu ini unseal pekabarannya ada koneksi dengan time. Nah. Oke, sampai sini bisa ngerti semuanya? Jadi pekabaran nubuatan buku Daniel, nubuatan Daniel, ya. Jadi ini ya, Little Book kan dibuka, betul? Dan pekabaran berhubungan dengan apa? Waktu. Dan waktu pekabaran berhubungan dengan waktu, nubuatan apa? Daniel punya nubuatan yang tergenapi apa? 1, 2, 3 malaikat. 1, 2, 3. Jadi kita tulis di sini aja. 1 AM, 2 AM, 3 AM, betul? Dan waktu dia punya pekabaran ini diberikan, ada koneksi dengan apa? Time. Waktu dari 1798. Boleh semua? Oke. Oke, kayaknya kita harus ngerti ini dulu. Apakah boleh sampai sini? Dicerna dulu. Apa yang kita pelajari hari ini? Jangan lupa belajar prophecy, make sure kita punya work of preparation mantap. Karena guna prophecy itu untuk ungkapkan event-events dan ujungnya kita harus tahu betapa pentingnya kita untuk melakukan pekerjaan persiapan. Itu dia. Bisa semua? Yes. Dan yang kedua, bahwa pekabaran Little Book waktu dibuka berhubungan dengan apa?
Tahun. Gitu dia. Dan waktu Little Book dibuka, dia punya nubuatan Daniel apa yang digenapi? Tentang pekabaran apa? 1, 2, 3 malaikat. Itu dia. Boleh? Semua? Ya. Oke. Kak, Ada jangan pertanyaan? di stop screen dulu. Oh, mau screenshot? Ya. Oke, Sama mau coba jelaskan ulang. silakan. Bentar. Oke, jadi homeworknya minggu depan adalah coba kasih ringkasan ya tentang apa pentingnya buatan buat umat Tuhan. Kita tulis nih ya. Homeworknya adalah jelaskan apa pentingnya nubuatan bagi umat Tuhan. Oke, itu yang pertama ya. Tolong jelaskan ini. Lalu yang kedua, tolong jelaskan dari Daniel 8 ayat 26 sampai Revelation 10. Boleh? Tolong jelaskan dia punya urutan apa yang terjadi. Bisa? Dan dikirim ke voice note ya. Nanti ke voice note pasangan-pasangan nanti Dinda akan kasih pasangan siapa-siapa. Boleh semua? Oke. Oke, mantap semuanya. Oke, thank you Dinda. Oke, ada pertanyaan kah? Atau sudah mantap Kak Arini? Bisa Kak Arini? Ya, masih Oke, mengikuti mantap dia. Kak Arini. Ini ada ini ya, Dinda sama siapa? Sama Kak Arini. Juga. Oke, thank you Dinda. Ada pertanyaan Iren, Evelyn? Silakan. Kak, mau nanya. Ya. Bukan mau nanya. Boleh share nggak? Belum foto homeworknya. Kan kamera aku pakai timer. Boleh. Berapa lama ya? Minimal 3 menit ya. Minimal 3 menit ya. Minimal 3 menit. 3 menit ya. Maksimal 5 boleh lah. Maksimal minimal 3 menit. Maksimal 5 menit. Yang atas sudah toh? Udah. Oke. Udah aku catat. Oke, mantap. Kalau gitu kita ketemu lagi minggu depan hari Jumat nanti pelajaran Desham sama Pastor kan? Kita berdoa. Ya. Kita mau minta Kak Gunadi buat pray. Thank you Kak. Berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk malam ini. Engkau masih kasih kami kesempatan untuk mengulang kembali pelajaran kami, di mana nubuatan yang Tuhan sudah sediakan ini berkaitan dengan waktu persiapan kami. Ya Tuhan, kami tidak mampu mempersiapkan diri kami. Kami hanya berharap pada kuasa firman-Mu saja yang dapat mengubahkan kami, menolong kami, dan menguatkan kami hingga pada akhirnya ketika Engkau datang, ada iman di antara kami. Terima kasih Bapak untuk ide yang Engkau masih pakai dalam melayani umat-umatnya. Tambahkan hikmat, kesehatan, dan kekuatan dari surga. Berkati kami semua yang akan istirahat Tuhan. Dengan pertolongan-Mu dan atas izin-Mu kami besok pagi untuk melanjutkan probation kami. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu Bapa melalui anak-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Thank you Kak Gunadi.